Bang, kenapa aku istrinya? Dia bilang, aku sebenarnya nggak mau cerai. Kemarin ya keluarga namanya suruh pilih yang punya anak kayak gitu. Oke. Kan saya nggak punya anak kan dok waktu itu. Gitu. Oh ya udah kita nggak usah datang. Gugurlah gugatan tadi kan. Gimana sih? Kamu juga lemah ya? Iya, karena saya sayang dok. Yang namanya perempuan kan tinggal menunggu nih. Saya sudah pakai baju dinas, juga nggak dilirik. Saya sudah mau coba raba ditepis tangan saya. Beliau nggak berdiri dok, diiming-iming lah. Kan saya butuh nih dok, nyawa saya gitu. Seandainya kalau dibayar operasi mau nggak poligami? Makin sakit hati saya dok. Sudahin, kalau memang perempuan itu yang terbaik buat kamu, jangan jadiin dia kayak saya, menderitanya gitu. Bertanggung jawab, taubat, minta maaf sama Allah, jangan sama saya. Kalau boleh saya tahu matanya kenapa Mbak? Habis operasi enukleasi. Diangkat semua berarti? Oke, kenapa? Udah metastasis dari lidah. Hah? Cancer? Iya. Mohon maaf ya. Cancer? Melanoma namanya dok. Cancer kulit ya berarti ya? Tapi berada di selnya itu di lidah. Nah yang terhambat sekarang ini kan untuk operasi pembuangan sel yang di lidah dok. Saya tunggu dari bulan Februari. Sampai detik ini nggak ada. Oke, dan sudah metastase ke mata? Iya. Sehingga diangkat akhirnya matanya? Oke, saya ada dengar tadi pagi statement di video TikTok. Saya pikir serviks, bukan. Kankernya melanoma ya? Iya, berarti melanoma. Ya. Ada metastase kemana lagi? Kita nggak tahu nih dok. Kan terakhir saya PET scan itu di bulan Februari. Nah memang harus dibuang selnya agar tidak menjalar ke tulang atau ke paru gitu kan. Nah waktu hari terakhir kejadian itu saya mau kontrol, ada mau MRI juga hari Seninnya. Mau dijadwalkan, belum sempat saya jadwalkan. Kan saya waktu itu udah maghrib atau ya udah nih nanti Senin aja saya balik lagi gitu. Karena udah malam. Saya putuskanlah ke mall. Nah terjadilah kejadian itu. Oh di mall itu kejadian itu? Iya. Oke, tiba-tiba ini ada rame di Mall Living World di Pekanbaru ya, memergokin suaminya dengan perempuan lain kan. Sebelumnya saya memang bukan niat mau melabrak, saya juga nggak tahu gitu. Oh itu nggak sengaja ketemu? Nggak sengaja, sama sekali. Nggak sengaja ketemu, ketemu suaminya, benar-benar nggak ngikutin, nggak tracking? Enggak, karena kan 2 minggu sebelumnya saya udah diblokir sama suami. Waktu itu ada kejadian sebelumnya, sehingga komunikasi kan putus. Saya via kakaknya, kan saya sempat minta uang berobat kan. Beliau masih kasih siang itu gitu. Nah saya nggak tahu kalau beliau ada di Pekanbaru, kan kita tinggalnya di Air Molek, 4 jam dari Pekanbaru. Saya nggak tahu suami saya ada di sini, di Pekanbaru. Nah kemudian di parkiran saya masuk, kok ada mobilnya. Oh kamu sudah lihat mobilnya? Ada supirnya kan, saya tunggu, akhirnya mobil itu keluar, saya tanya orang tiketing kan. Itu tadi di mobil ada perempuan nggak ada. Saya masuk lagi ke mall, dok. Saya feeling kan, ya nggak mungkin suami saya sendirian. Saya penasaran nih dari kemarin 3 bulan ini kan dia jarang di rumah. Pasti ada orang lain kok, suami saya bisa-bisanya nggak pulang 3 minggu. Feeling aja gitu. Saya cari sekeliling mall, memang nggak ketemu awalnya dok. Sampai pada akhirnya dalam hati, ya Allah kalau memang rezeki saya ketemu, saya pengenlah fotoin dari belakang. Saya bilang gitu. Doa nih sambil jalan gitu. Akhirnya sampai udah mau lantai bawah, gak ketemu. Iseng lihat ke tempat makan yang saya sering, ada di pojokan. Suami saya duduk sendiri. Saya gak tahu perempuan yang mana kan. Dalam hati saya, mungkin nih perempuan ke toilet kali ya gitu. Saya pengen lihat nih. Sembunyi saya gitu. Ternyata perempuan yang baju biru di video itu lagi di kasir. Saya juga nggak expect kalau itu perempuannya gitu. Jalanlah mereka, saya kan nyamperin tuh di video, nyamperin suami saya, ini apa lagi? Maksud saya kan udah perjanjiannya di bulan Februari, itu yang udah terakhir. Kesempatan terakhir saya bilang. Ternyata ini ada lagi. Dan saya juga diteriakin, kita kan udah cerai, aku istrinya, dia bilang gitu. Tentu saya ke-trigger kan dok, lihat kayak gitu sambutan suami saya. Maksud saya sini ngomong dulu, dia bilang rame malu, dia bilang gitu.
Dan akhirnya ribut di mall tersebut. Saya pengen dengar cerita dari awal ya, karena ada beberapa potongan video juga saya dengar dari suaminya. Dan nanti kalau dari pihak suaminya pengen datang juga memberikan cerita dari versi beliau juga. Saya persilakan nggak apa-apa ya? Ya sama-sama ya. Ini kalau dari kesimpulan dari catatan yang dikasih tim saya, catatan singkatnya katanya, dulu menikah dengan suaminya, ini dokter benar ya? Iya benar. Dokter apa? Dokter umum. Dokter umum, menikah katanya pernah bercerai karena berselingkuh, lalu menikah lagi dengan orang yang sama. Sampai akhirnya kejadian seperti kemarin. Oke, kita kenalan dulu dari awal kali ya. Iya. Karena kalau nggak ngikutin dari awal juga pusing dok. Gitu. Makanya saya pengen dengar dari awal deh. Pacarannya kapan nih? Berapa lama pacarannya? Paling cuma 5-6 bulan dok. 5-6 bulan. Karena pada saat itu kan saya juga punya mantan pacar, terus yang lama gitu. Tapi nggak ada niatan buat menikah. Terus namanya perempuan ya dok, kita wasting time kayak gitu, saya bilang. Jadi dikenalin sama saudara saya, ini ada memang mau menikah, bilang gitu. Oke. Saya nggak, yang namanya saya kalau kalau dari awal saya nggak pernah cross check mau dia seperti apa. Yang penting dia hari ini gitu. Oke. Dan dia menikahnya kapan itu? Di 2016 kami. 2016. Usia berapa kalau boleh saya tahu? Waktu saat itu 26 tahun. Oh, kamunya 26. Dianya? Beliau 30 tahun. 30 tahun. Oke, menikah. Kenapa kamu memilih dia? Karena gimana ya, Dok? Satu sisi satu daerah. Saya pengen dekat orang tua saya lagi gitu kan. Kemudian dia dokter, mungkin dia bisa kasih biaya nafkah ke saya cukup, saya bilang gitu. Tapi kalau memang dibahas dari segi harga, keuangan ya, pada saat itu suami saya belum mandiri dong. Pada saat itu ya. Oke. Cuma yang namanya niat baik, kita tentu yang namanya perempuan mau dinikahin oke aja gitu. Ini ada nih baru kenal dengan background kayak gitu, nggak mungkin aneh-aneh gitu kan. Saya tetap positive thinking waktu itu. Belum mandiri ini maksudnya apa? Gimana ya? Mungkin boleh saya share ya. Saya kan nggak tahu setelah pernikahan berjalan ternyata suami saya menanggung beban yang berat kayak gitu. Maksudnya? Ya bantu keluarga kayak gitu, bayar utang. Jadi kan disitulah konflik awalnya dok. Itu bukan nggak mandiri dong. Kalau nggak mandiri itu yang terpikir di saya nih. Nggak itu bekerja gitu. masih dibayarin oleh mama papanya. Ya kalau fasilitas masih pakai punya orang tua dok. Masih dapat mobil, uang jajan dari... Kalau uang saya nggak tahu. Cuma yang saya tahu beliau bilang beliau bantu keuangan orang tua kan. Justru enggak, itu namanya sandwich generation. Ya, lebih tepatnya begitu. Saya nggak mau mengklaim itu sandwich ya, nanti nggak. Ya artinya dia punya beban hidup lah. Iya, beban hidup baik ke keluarganya dan juga ke kamu. Which is sebenarnya kita bisa ngomong itu ya bagus-bagus jelek sih. Ya kan artinya kan orangnya bertanggung jawab kan kalau kita nilai dari situ ya. Kalau ya dok ya. Tapi kan ini banyak nih yang bakal yang saya share. Sebenarnya saya nggak mau ungkit-ungkit masalah yang keluarga ya dok. Karena kan tidak etis rasanya, mertua saya juga sudah tidak ada gitu. Tapi kan ini harus diruntutin satu-satu karena ada narasi kalau saya tidak direstui kayak gitu. Oke, menikah nih. Menikah lah. Berapa lama menikahnya? Menikah selama 2016 sampai 2021 secara hukum. Kemudian di 2018 itu saya udah pisah rumah. Oh. Karena saya mendapati suami saya dikabarkan nikah siri dengan perempuan yang pernah dekat sama beliau dan mempunyai anak. Itu masalah pertama. Perselingkuhan? Iya. Saya nggak tahu kalau ternyata beliau punya anak di luar nikah dengan perempuan itu. Inisial KH sih. Kapan itu? Dia menikah, punya anak atau selingkuhannya itu selagi dalam pernikahan atau sebelum menikah? Iya, selagi pernikahan. Dia udah deket lama juga. Ternyata kan sebelum saya menikah udah deket gitu. Saya kan nggak tahu dok. Saya kan taunya setelah 2 tahun. Kecuali mungkin saya taunya dari awal, mungkin nggak jadi masalah ya gitu. Ini kan saya kayak merasa, saya ngadu ke orang tuanya, malah ya udah biarin aja loh. Kok saya bilang gitu. Saya ngerasa kena tipu lah dok. Apa yang kamu temukan pada waktu itu? Dia selingkuh dengan? Dengan perempuan itu. Waktu itu saya ke Jogja. Dengan alasan dia mau ambil spesialis waktu itu. Ternyata perempuan itu lahiran. Di Agustus 2016. Itu hampir sebulan kami di Jogja. Dan
dapat buktinya dia bahwa itu udah punya anak di tanggal 6 Februari 2018. Ada yang akun fake gitu ngabarin kalau suami saya udah punya anak gitu. Dan itu diakuin oleh suami kamu? Diakuin, dan keluarganya juga tahu. Dan itu diakuin bahwa itu anaknya dia? Nah, kita nggak tahu ya dok, karena belum ada tes DNA sampai saat ini. Oke, tapi suami kamu saya tetap menafkahi si ceweknya ngomong bahwa itu anaknya dia juga. Oke, nikah siri? Dikabarkannya begitu, tapi saya nggak punya buktinya. Oke, ribut dong? Ribut lah. Ribut, dan akhirnya pisah? Pada saat itu nggak ribut, saya diem. Dan selama 8 bulan saya masih seperti biasa saja. Kemudian di akhir hampir 2018 itu saya kan sudah sibuk kerja dok, sambil make up gitu. Make up ke daerah lain, pas pulang saya udah nggak bisa pulang, ya udah introspeksi diri aja, beliau bilang. Hampir 1 bulan saya di rumah orang tua, saya bingung kan ini statusnya gimana. Orang tua saya tentu bertanya gitu kan, kamu kenapa di sini gitu. Saya sampai ke pengadilan kalau 1 bulan tidak serumah bagaimana gitu. Tapi syaratnya kan 6 bulan kecuali KDRT ya. Ya udah saya bertahan di rumah orang tua. Ternyata dapat kabar beliau dibawa ke rumah mertua saya dok sama anak itu habis liburan mereka. Oke. Saya kirain perempuan itu bakal dipulangin lagi ke Jogja. Ternyata dibawa ke rumah. Namanya feeling ya, saya lihat mobil ada di rumah. Untuk pertama kalinya setelah hampir 6 bulan saya di luar, saya datengin. Terjadilah di situ, perempuan itu dikurungin di dapur. Saya masuk kamar, tidur di kamar saya ternyata sama anaknya gitu. Saya cuma duduk di dekat pintu kamar mandi, nangis gitu. Satu kalimat yang saya ingat ke ibu mertua saya, ini sudah keterlaluan ma. Ini di rumah mama, saya bilang gitu. Saya nggak mau ribut-ribut. Akhirnya saya bawa barang-barang, sisa barang-barang saya. Kamu pergi dari sana? Kamu pergi. Saya kan ada diusir kan. Oke. Sudah diusir juga dan memang sudah ribut selama 6 bulan sudah tidak ada komunikasi. Sementara ini kan saya diam aja dok. Oke. Gitu. Oke, itu sebenarnya sudah cerai talak ya? Saya tapi anggapnya secara udah negaranya belum kan nggak diurus gitu. Tidak diurus. Sampailah masa waktu 3 tahun. 3 tahun 2021. Di bulan Mei 2021. Ini nggak ada komunikasi nih dari 2018 sampai 2021? Ada, masih baik. Maksudnya sekali-sekali aja kan. Waktu di 2019 bahkan saya masukkan gugatan, sidang 1 kali dok. Tapi akhirnya dia bilang, saya juga bilang, besok datang nggak di sidang kedua gitu. Dia bilang, aku sebenarnya nggak mau cerai. Kemarin ya keluarga namanya suruh pilih yang punya anak kayak gitu. Oke. Kan saya nggak punya anak kan dok waktu itu gitu. Tuh, oh ya udah kita nggak usah datang. Gugurlah gugatan tadi kan. Gimana sih? Kamu juga lemah ya? Iya, karena saya sayang dok. Oh kamu sayang? Iya, saya sayang sama kamu beliau. Masih sangat sayang dengan dia? Sampai pada saat kejadian itu saya masih. Kalau sekarang logika saya udah jalan. Gitu. Pada waktu itu walaupun kamu diselingkuhin, dia sudah punya anak, kamu masih sayang dengan dia? Masih. Jadi mau ngajak cerai ini maju mundur nanggung ya? Iya enggak ya kayak gitu. Dibujuk dikit aja langsung cabut gugatan. Jadi kayak sebenarnya nggak mau juga sih cerai kayak gitu. Oke, jujur dengan saya. Selama 2018 sampai 2021, masa dimana rumah tangga kalian ngegantung gitu, komunikasi pas-pasan, tapi ada berhubungan badan nggak? Ada 1 kali. Dan itu ketahuan. Dan setelah saat itu nggak ketemu lagi. Ketahuan siapa nih? Ada orang tuanya tahu kalau saya masih sering ketemu gitu. Padahal itu ketemunya di Pekanbaru. Sering atau sekali-sekali? Atau? Sekali-sekali dok. Itu pun yang berhubungan badan sekali kan. Sekali? Di 2019 saya nggak ingat tanggalnya. 1 kali? Dan akhirnya 2021 pisah benar? Pisah benar. Kenapa? Karena saya dapat informasi beliau tunangan dok. Dengan orang baru lagi. Sebelumnya deket sama sales hotel gitu. Mantan sales hotel yang umurnya jauh lebih tua dari beliau. Dan saya tahu orangnya siapa. Saya nggak terlalu gimana lah. Mungkin perempuan ini juga minta pengen dinikahin ya. Tapi dia tetap belum mau ngurus cerai waktu itu. Karena saya nggak pegang kartu keluarga pada saat itu dok. Jadi setelah teman saya kasih info kalau suami saya bertunangan, saya juga kaget. Saya sebenarnya apa juga ya, status saya ini nggak jelas juga. Tapi yang penting selesaiin saya dulu, saya bilang gitu. Akhirnya setiap hari saya chat suami saya, ceraiin aku kayak gitu.
Akhirnya cerailah saya dengan proses yang panjang itu. 2021? Oke. Sampai 3 November putusannya. Oke, saya pengen tanya. Yang tadi cewek yang tadi punya anak tadi gimana? Nah, saya kan kira bakal balikan sama perempuan itu nih, Dok. Saya nggak tahu, dia bilang cuma nafkahin anak aja, dia bilang gitu. Oh, berarti nggak tinggal serumah sama karena jauh kan, Dok, di suami Jogja. Ya? Enggak ya? Enggak. Oh, Jogja ya? Paling ketemuan pas libur gitu aja. Oke, dan cerai akhirnya 2 November 2021? Iya, tanggal 3 November. Terus menikah lagi? Di 1 April 2022. Ya, gimana itu? Desember, Januari, Februari, Maret. 5 bulan nggak nyampe. Nggak nyampe dong, 4 bulan malahan. 4 bulan, kenapa seperti itu? Karena ya itu tadi saya bilang, saya sayang, Dok, gitu. Saya tahu dia orang baik. Karakter ya, Dok ya. Mungkin di satu sisi suami saya punya kekhilafan. Tidak bisa menjaga hawa nafsunya dengan baik. Tapi untuk yang lain suami saya baik, Dok. Oke, dan kamu bisa terima itu? Saya sudah berdamai, mungkin ini menjadi satu takdir saya ya. Bagaimana saya udah pernah gagal. Kan kita menikah ini bukan hanya kita berdua. Ada perjanjian sama Allah ya, Dok. Yang harus saya pertanggungjawabkan gitu. Saya merasa, masa sih saya gagal lagi dengan orang yang sama pula. Gitu. Maka saya korbanin diri saya, tutup mata dengan kejadian semua yang udah terjadi, saya terima gitu. Coba, saya pengen tanya, siapa sih yang ngajak nikah lagi? Waktu itu ketemu kan, Dok. Ada bahasan seandainya rujuk gimana. Beliau sempat nangis juga, saya juga nangis gitu. Saya juga kaget, apa mungkin setelah kejadian yang lihat ke belakang itu rasanya tidak mungkin gitu. Dengan semua yang udah dilewatin, terus dia merasa 3 tahun ini dia punya uang, dia tidak ada yang dibahagiakan, orang tuanya meninggal, kan ibunya meninggal di 2020, terus istri juga nggak ada yang enak, ya perempuan-perempuan yang tidak jelas ini kan, dia gitu. Ada penyesalan di situ, beliau bilang. Saya namanya orang niat baik ya, Dok, oh iya juga ya, saya bilang. Karena 3 tahun kemarin kan saya nggak nuntut nafkah saya nih. Setelah cerai aja yang nafkah, nafkah iddah mur'ah itu yang keluar. Tapi saya tidak tuntut gonogini. Kamu tidak tuntut gonogini sama sekali? Karena saya cuma pengen bercerai aja waktu itu. Saya tidak tahu kalau ada nafkah terutang itu bisa dibayarkan. Pengacara yang urus kan waktu itu. Tapi saya tidak mau tuntut gonogini. Tapi kan sekali lagi saya pengen tanya, kenapa kamu mau menikah dengan orang yang sama, yang menyakitin kamu, yang selingkuh, bahkan sudah punya anak 2 kali loh. Bukan saya cinta, Dok. Kan bisa bego kan kalau cinta. Boleh nggak saya ngomong sedikit? Saya pengen bertanya ya, tukar pendapat, kita ngobrol ya. Kalau memang hal itu terjadi, kenapa kamu masih ribut? Kamu harus terima konsekuensinya. Ya itu. Pada saat, ini kan berjalan ya waktu ya, Dok. Banyak kejadian sebelum kejadian yang viral ini. Gitu. Saya udah numpuk gitu loh, Dok. 9 tahun. Kayaknya pengorbanan saya tuh gak ada artinya gitu. Setelah semua yang udah kami lewatin dari awal gitu. Saya udah mengerti, sudah menerima, sudah memaafkan. Ternyata kok saya masih aja diginikan gitu. Dengan kondisi saya sakit loh, Dok gitu. Kalau saya gak sakit sih mungkin saya gak akan begini gitu. Saya butuh pengobatan, suami saya senang-senang beliin mobil orang lain, naik helikopter, liburan ke luar negeri, udah hampir sekeliling Indonesia, Pulau Jawa mungkin udah semua gitu. Saya sakit hati, Dok gitu. Saya minta uang 100 juta buat operasi saya di bulan Februari. Nggak dikasih gitu. Dapat saya bukti kalau perempuan lain dibawa ke rumah pada saat itu. Ternyata yang dia bilang di klarifikasi ceraiin saya itu di saat orang tuanya mau dibawa ke Malaka. Itu kan saya yang desak-desak bawalah orang tua ke Malaka. Jangan di Pekanbaru saja biar kita tidak ada penyesalan. Kamu ada uang, saya bilang gitu. Akhirnya semua keluarganya pergi, saya yang tinggal di rumah sendiri. Kenapa saya ditinggal, saya juga bingung. Ternyata ada perempuan lain yang ikut di rombongan itu, Dok. Itu saya kayak kecewa ya. Tapi keluarga kan gak bisa berbuat apa-apa. Karena uang yang punya suami saya. Gitu. Saya ngerasa, kenapa setega ini sama saya gitu. Ada orang lain dibawa tinggal ke rumah, di dekat rumah kami, dikontrakin, kayak gitu. Sampai pada akhirnya dibawa ke rumah di saat saya pergi berobat ke Bandung. Saya 2 bulan itu nunggu operasi, Dok, setelah PET scan. Sempat diajak ke Kuala Lumpur untuk berlibur. Ternyata perempuan itu juga ikut ke Kuala Lumpur gitu. Kamu ketemu lagi dia dengan cewek lain, dengan cewek lain, dengan cewek lain. Iya, dan kejadian ini kayak
dapat lagi orang, saya nggak tahu perempuan ini namanya siapa gitu. Dapat lagi bukti kalau teman-teman perempuan itu kirimkan, oh dia habis dibeliin mobil, mau dibikinin rumah Kak, nih sedang dibangun. Saya tahu itu rumah mertua saya Dok. Yang mau dibeli sama suami saya, lagi dibangun waktu itu. Nah itulah ditawarkan ke perempuan-perempuan itu untuk dijadiin yang kedua gitu. Beliin rumah, sementara masih ada chatnya juga bilang kalau memang mau dipoligami nanti baru dioperasi. Dikasih tambahan uang bulanannya 5 juta. Oh dia bilang dengan kamu seperti itu? Iya, via kakaknya waktu itu. Gimana Kak Novi mau nggak? Saya kan nggak pernah mau. Diiming-iming lah. Kan saya butuh nih Dok, nyawa saya gitu. Seandainya kalau dibayarin operasi mau nggak poligami? Makin sakit hati saya Dok. Haruskah rumah tangga saya dihargain dengan segitu? Itu saya bilang. Dengan semua yang udah saya lewatin, saya cuma dibayarin operasi. Kita main logika aja ya Dok. Masa iya yang harusnya saya dari Februari operasi, terus dijanjikan umroh pada bulan Juli. Pada akhirnya saya nggak operasi. Kalaupun saya mau operasi, harus saya terima poligami gitu. Saya nggak mau. Oke. Saya tetap berharap suami saya bertaubat, meninggalkan itu semua dan fokus ke keluarga kami. Sampai ada keluar narasi, percuma saya dipertahankan kalau saya tuh mandul. Kan ada pengen bayi tabung awalnya Dok, solusi dari keluarga kakaknya, kenapa nggak bayi tabung aja? Iya Kak, saya bilang saya sembuh dulu ya, saya bilang gitu. Saya juga pengen punya anak Dok. Oke. Saya pengen tanya gini ya. Tadi pagi saya ada dengar statement di TikTok dari suami kamu, suami atau mantan ya saya bilang ya, yang mengatakan bahwa sejak menikah di 2022 tidak berhubungan badan, tidak pernah berhubungan badan selama 3 tahun. Iya benar. Itu benar. Benar. Terus ngapain kali nikah? Saya juga gimana ya Dok, karena memang nggak bisa Dok. Tapi saya mendapati suami saya pakai obat kuat untuk berhubungan dengan perempuan lain. Maksudnya nggak bisa ini kayak gimana? Etis nggak saya sebutkan, kalau ketika saya mencoba memang tidak bisa Dok. Yang namanya perempuan kan tinggal menunggu nih. Saya sudah pakai baju dinas, juga nggak dilirik. Saya sudah mau coba raba, ditepis tangan saya. Beliau nggak berdiri Dok. Gitu. Saya sampai udah ruqyah, berobat kemana-mana. Sampai suami saya itu kadang setiap malam Jumat itu ya Dok, ini agak horor ya. Badannya itu kayak disayat-sayat. Saya sering mimpi di kuburan, saya sering mimpi di toilet yang jorok sekali. Nah itu sering Dok. Saya takut ya ada indikasi sihir tadi kan, kita nggak tahu ya Dok. Nah pada saat ini saya juga belum share kemana-mana, hanya di sini. Tapi selama 3 tahun itu benar-benar memang nggak sama sekali Dok. Terus kalian menikah nggak ada usaha ada? Saya yang ngajak terus Dok. Suami saya kayak nggak mau gitu. Dengan alasan ngelihat saya itu kayak nenek-nenek, dia bilang gitu. Loh kenapa dia mau nikahin lagi? Saya juga nggak tahu Dok. Mungkin ya itu tadi kan, kenapa kami tetap bersama. Keadaan tadi itulah Dok, yang memicu untuk bertahan. Perasaan tadi mungkin masih ada ya, cuma keadaan tidak mendukung. Makanya dia cari solusi dengan mau poligami kayak gitu. And ada yang tidak match dan belum saya belum puas ya di sini ya. Saya belum puas, maksudnya gini. Ini kalau digambarkan si laki-laki tadi hobi main cewek nih, pacarnya gonta-ganti terus nih. Biasanya kalau suka gonta-ganti cewek ini, orangnya bagusnya perkasa sih, harusnya jagoan lah ya, kita ngomong ya, diranjang. Terus mau poligami nih. Jarang nih kalau misalnya kita ngomong orang gonta-ganti cewek, maunya poligami, tapi nggak mampu berdiri itu agak... Nah itu yang kita nggak tahu Dok sampai hari ini jawabannya apa. Kenapa itu hanya Allah mungkin yang bisa jawab ya. Saya di luar kuasa saya. Kamu nggak ada tanya atau ngajakin berobat? Sudah Dok. Aneh loh dalam 3 tahun pernikahan. Saya sampai ngajak ke dokter waktu itu di 2022. Dokter kandungan. Saya bilang atau ada masalah nih di kita. Pada saat kan kita dikasih obat hormon ya Dok selama 2 minggu. Baru HSG sama tes sperma. Di tahap HSG suami saya bilang udahlah kita nggak usah, dia bilang gitu. Pasti bisa dia bilang gitu. Kan. Gimana mau hamil? Kamunya bukan mandul loh, nggak pernah dicoba. Ya karena sebelum-sebelumnya kan saya udah berhubungan Dok di pernikahan pertama. Nah pernikahan pertama bagaimana kalau pernikahan pertama? Kalau di pernikahan pertama itu karena kondisi ekonomi ya Dok. Saya malah seneng waktu itu jangan sampai saya punya anak dulu, saya aja belum cukup kayak gitu.
berat rasanya kalau menambah ada anak gitu. Nah berhubungannya juga jarang dok, karena sering berantem waktu itu. Di pernikahan pertama itu malah lebih sering cekcok. Karena kan yang saya saya waktu masih sendiri, saya merasa mampu mencukupi kebutuhan saya. Harusnya kalau ada laki-laki, ada suami, terus harusnya saya double kan. Nah saya udah tinggalin kerjaan saya gitu. Saya ingin mengabdi sebagai ibu rumah tangga, bergantung dengan suami. Ternyata kebutuhan saya tidak tercukupi dengan baik. Di situ saya bilang, nggak mau berhubungan kayak gitu. Paling sebulan sekali, atau ada pernah juga 3 bulan sekali, 5 bulan sekali. Itu dalam pernikahan walaupun pengantin baru kemarin juga menikahnya sebulan sekali atau 3 bulan? Saya juga bingung waktu itu, ternyata kan di 1 bulan pertama itu suami saya kan bolak-balik Jogja ternyata dok. Ditekan sama pihak sana untuk nikah siri kan. Jadi psikisnya mungkin kena kan, jadi gak fokus ke saya lagi. Itu dia minta kamu gak mau atau dua-duanya sama? Kadang saya gak mau gitu. Sama sih dok. Tapi selama 3 tahun tuh benar-benar gak pernah hubungan seksual? 2022 sampai saat ini tuh enggak. Apa yang kamu harapkan dari pernikahan seperti itu? Saya lillahi ta'ala aja dok. Kayak apa ya, mungkin ini udah jadi takdir saya. Mungkin kalau memang punya anak kan masih ada jalan lain gitu. Dengan bayi tabung. Memang kayak gak masuk di logika ya dok. Pertanyaan saya kayak gini ya Novi. Apakah menurut kamu dengan pernikahan 3 tahun tidak pernah berhubungan badan, tapi masih tidur seranjang? Masih. Menurut kamu itu pernikahan yang sehat kah? Tidak. Saya juga bertanya kepada teman-teman, kalian kalau berhubungan itu berapa kali dalam seminggu? Tapi kan saya nggak share kenapa saya bertanya kayak gitu. Bahkan ada yang setiap hari, teman saya bilang, saya kaget gitu. Ya, pernyataan teman-teman, ternyata aku gimana ya kayak gitu. Ya kalau misalnya dia dengan wanita, mencari dengan wanita lain, iya. Wah saya serba salah sih ngomongnya ya. Sampai kayak suami saya pun sadar, beliau bilang, dari semua perempuan yang sudah saya pakai, dia bilang, nggak ada yang kayak kamu. Maksudnya? Dari segi fisik gitu. Mereka tuh biasa-biasa saja gitu. Tapi kenapa saya gitu? Kenapa saya dikorbankan gitu kan? Dia merasa pokoknya kamu lebih bagus dari segi fisik dan lain sebagainya. Tapi kenapa nggak diapa-apain? Ya saya juga bingung dok, itu tadi kan. Kita nggak tahu pengaruh apa yang selain pikiran. Yang entah jadi itu ada sihir, kita nggak tahu dok. Itu di luar kuasa saya. Siapa sih yang nggak mau dok? Saya sampai udah malu untuk menceritakan ini kepada keluarganya. Saya bilang, Kak, saya udah pakai baju kayak gini loh sampai foto gitu. Masa yang nggak mau? Apa saya bau, Kak? Saya bilang. Apa badan saya bau? Kan kakaknya ada selama bulan puasa sampai lebaran di rumah gitu. Apakah saya ini nggak pandai ngurus suami? Perasaan saya bisa masak gitu. Dari mulai sarapan itu udah tersedia, dia bangun kayak gitu. Dan akhirnya selama 3 tahun terbiasa untuk hanya hidup bersama tapi tidak ngapa-ngapain. Tidak. Tapi dia tetap tanggung jawab. Dia suami yang baik? Kalau untuk segi nafkah dia baik dok. Selain itu ngobrol? Ngobrol kurang ya dok, karena kan dia lebih banyak di luar. Jadi kalian hidup berdua ngapain ya? Saya juga kayak mungkin apa ya dok? Apa saya cuma dianggap temen aja gitu. Nah itu saya juga bertanya dengan kamu. Saya nggak tahu, itu kan beliau yang bisa jawab. Kalau saya sih dengan istri saya nonton berdua, kita belai-belayan, saya peluk dia, kalau pergi saya cium. Saya dicium dok, tapi cuma sekedar kayak kita nyium anak kecil. Tas-tas, dah. Saya juga kadang, ya Allah begini ya rasanya kayak gitu. Sementara suami saya di belakang bisa sebegitu romantisnya sama perempuan lain. Oke, saya pengen tanya, selama 3 tahun pernikahan kamu bahagia gak? Saya nggak tahu dok. Hati saya kayak apa ya? Kayak nikah sendirian gitu dok. Suami ada nih, fisiknya ada gitu. Tapi saya selalu dipunggungin. Kayak kalau cerita tuh excited sendirian gitu. Tapi ini hobi cewek kan? Ya mungkin cara beliau untuk melampiaskan hasrat tadi ya dok. Sampai kayak mau nangis tuh kayak udah ketahan gitu loh. Kayak doa saya tuh udah gini, ya Allah. Kalau memang tidak ada kebahagiaan di dunia ini, cabut saja nyawa saya gitu. Saya udah lelah. Kayak apa memang ini jalan satu-satunya saya untuk menuju surga tadi gitu. Perlihatkan. Kita kan belajar dari kehidupan orang-orang di masa lalu ya dok.
Aisyah tidak punya anak, padahal suaminya seorang nabi gitu. Kasih ya, begitu mulia di mata Allah. Suaminya seorang Fir'aun gitu. Suami saya bukan seorang Fir'aun gitu. Masih banyak kebaikan beliau. Tapi kenapa ya? Makin kesini saya kayak kehilangan diri saya sendiri. Kosong gitu loh, Dok. Walaupun suami saya kasih uang, dia pergi, dia kasih saya uang gitu. Saya nggak happy, Dok. Saya misalnya minta beliin apa gitu. Kayak sesimpel beliin tas yang nggak mahal. Tapi saya nggak happy gitu. Oke. Dia ajakin saya. Dia pergi ke Eropa sendirian tahun lalu. Saya nggak diajakin. Saya diem aja gitu. Habis itu dia ketemu dengan perempuan yang di Jogja itu. Nah setelah itu baru diajakin saya ke Bandung gitu. Kayak menebus rasa bersalah ya. Sebenarnya makanya saya bilang, saya juga bingung kenapa saya tetap bertahan. Oke, saya juga pengen bertanya juga kenapa dia menikahi kamu lagi kalau dia tidak menginginkan kamu. Saya agak sedikit aneh. Kalau kata kayak keluarganya, Novi mungkin jangan biarkan suami saya lepas gitu. Tahan, karena merintisnya kan sama Novi, jangan biarkan orang-orang lain yang menikmati gitu. Oke. Karena kan pada akhirnya mereka yang dibahagiain suami saya gitu. Agustus 2024 suami kamu mengatakan bahwa dia sudah mentalak cerai kamu melalui kata-kata. Apakah itu benar? Yang saya lihat di chat itu September ya toh. Itu di saat mertua saya lagi sakit keras. Yang saya bilang di awal, saya pengen ikut nih bawa mertua saya berobat ke Malaka. Katanya orang tuanya sudah meninggal. Belum, Dok, waktu itu masih sakit, bolak-balik masuk kontrol rumah sakit kan. Saya kan nggak boleh ikut nih, saya jaga rumah. Nah pada saat yang udah hampir deket lah, ini tanggal hari ini 7 Oktober tahun lalu ayah mertua saya berpulang. Oke. Nah saya kan gimana ya, Dok, di rumah sendiri ya pada saat itu. Saya pengen ikut, saya bilang saya susulin lah, kan semuanya ikut, yang dari Jogja keluarganya ikut, bawa anak-anak kayak gitu. Masa saya sendiri yang biayain, suami saya loh semuanya kayak gitu. Masa saya istri ditinggal di rumah yang besar sendirian gitu. Timbullah talak itu. Masa iya talak jam 10, jam 2 siang, minta maaf, Dok. Jam 10 pagi dia menalak. Ya, kau nggak usah, nanti ada chatnya gitu kan. Pokoknya intinya dia khawatir saya nyusulin gitu, Dok. Oke, jam 2-nya minta maaf untuk? Ya terlalu keras sama saya. Oke, dan kamu anggap itu membatalkan talak? Iya. Karena kan dia cuma WA, Dok. Oke, setelah kejadian itu selanjutnya komunikasi baik? Baik-baik saja. Masih tinggal serumah? Masih. Sampai saat kejadian juga masih, Dok. Oke. Sampai saat kejadian? Bukan, saat yang kejadian tanggal 13 September itu masih. Tapi yang setelah dia, kan ada yang mau mukul. Nah itu jadi pisah kamar kan. Beliau tinggal di klinik. Tidak di dalam. Sampai sebelum kejadian di Mall Living World, kalian masih satu rumah? Masih. Nah ini yang kadang-kadang mungkin saya harus tanyakan ke pihak suaminya kali ya. Kalau memang di sana kan dinyatakan ada keterangan di TikTok ya, kemarin kan ada di ngomong bahwa saya sudah talak cerai, berarti kita sudah gak cerai. Tapi kenapa serumah masih? Kalau memang gak menginginkan ya mungkin bisa dikeluarkan istrinya mungkin kan. Karena beliau kan pengen ngusir, udah sering ngusir. Saya karena udah terbiasa, Dok. Saya sudah kadang udah sampai packing. Udah. Iya, saya bilang ini beneran, nanti udah malamnya kan ributnya pagi gitu kan. Udah kayak gitu. Oh udah sering udah berantem, biasa saya diusir. Dari zaman dulu juga sering, bahkan ada sampai saya bawa koper-koper dari pernikahan pertama kali. Batal lagi. Jadi saya udah alurnya sampai ayah mertua saya bilang mau dia 10 pun istrinya di luar main-main, nggak usah Novi pergi dari sini kayak gitu. Hah? Saya bilang gitu kan, saat kondisi orang tuanya sakit kan, Pak nggak bisa kayak gitu, saya bilang gitu kan. Ya kan yang tahu Novi nih. Novi yang paham, yang hidup bersama kayak gitu. Tapi dengan omongan-omongan kayak gitu mungkin udah ada indikasi pengen saya pergi kan dari rumah gitu. Tapi keluarga tetap berniat baik, gak usah mau pergi gitu. Masih nahan gitu. Sekarang hubungan kamu dengan
suami bagaimana? Putus komunikasi, Dok. Putus komunikasi. Sudah ada cerai atau apa gitu? Ya, saya nggak tahu ya. Beliau mungkin ada gugatan, belum ada sampai ke saya. Belum ada? Kamu juga belum ada ngegugat sama sekali? Belum, saya baru gugat yang kuasa hukum saya bilang yang proses LP-nya yang ada pasalnya dulu, yang kejadian itu Kamu dulu. meng-LP? LP apa? Kejadian itu kan saya didorong, Dok. Oke. Di muka umum saya kayak pernikahan saya kok malah saya yang orang bingung. Kamu didorong oleh siapa? Suami saya kan waktu itu saya tarik ujung rambut perempuan itu. Suami saya tuh kayak ngedorong gitu. Lebam-lebam, Dok. Dan kamu LP-in suami kamu sendiri? Iya. Atas? Ya tindakan beliau tadi kan. Sampai saya biru-biru tak kaki saya. Saya jatuh di situ. Saya ngerasa harga diri saya di muka umum nih ya, Dok. Biasanya kan hanya saya di kamar berdua yang tahu. Masih bisa saya tahan gitu. Ini di muka umum saya bilang, kita kan udah cerai. Aku istrinya, kau siapa? Saya juga bingung pada saat itu, jadinya kayak, loh kok jadi saya gitu. Saya juga kan, yang saya incar kan suami saya, bukan perempuan itu awalnya gitu. Oke. Karena saya nggak mau urusin gitu. Kamu nggak kenal juga dengan cewek? Tidak. Dan ternyata setelah diviralkan, saya dapatlah banyak bukti dari tetangga-tetangga beliau yang mengatakan ternyata bulan Oktober inilah mereka akan menikah, sudah fitting baju, kemudian dibeliin mobil, bakal dibikinin kosan, rumah, kayak gitu. Secepat itu kah, Dok? Kayak gitu. Oke, kamu berharap apa sekarang? Kalau kamu pengennya apa sekarang, Novi? Saya pengen sembuh. Kamu pengen sembuh? Iya. Kamu masih pengen melanjutkan pernikahan ini? Tidak, Dok. Sudah cukup. Rasanya kayak saya yang tergerogoti gitu loh, Dok. Percuma kan nikah sendirian. Dan suami saya juga sudah memilih perempuan lain. Kalau dia masih mau memilih kamu masih mau memberikan kesempatan? Cukup. Karena saya sudah berkali-kali kan. Saya sudah tidak ada muka lagi, Dok. Untuk pulang rasanya ke rumah orang tua saya yang satu daerah. Kayak saya sudah sanggup ya saya gitu. Artinya kamu pengen berpisah? Iya, biar semua ini selesai gitu. Kamu pengen diceraikan atau kamu ingin menceraikan? Diceraikan saja. Yang pada awalnya kan mereka tuh takut kalau diceraikan ya. Di situ nanti ada hak saya. Gitu. Kamu mau nuntut hak kamu? Iya, Dok. Apa? Ya saya kalau dibilang harta suami saya apa, saya juga nggak tahu sebenarnya, Dok, sampai hari ini. Yang saya tahu cuma satu bidang tanah. Karena mereka keluarganya bilang itu hibah lah gitu kan, udah ada di notaris. Saya nggak tahu sampai hari ini. Aset suami saya juga nggak tahu. Tertutup itu beliau. Saya tahu dia ada proyek besar, makanya dia dalam 3 bulan ini semakin semena-mena rasanya ke saya kan. Karena lumayan besar nilainya. Saya tidak mau bahas di sini. Oke. Novi, saya pengen tanya, menurut kamu, selama pernikahan ini, apa kekurangan kamu sebagai seorang istri? Apa ya, Dok? Ya tidak nafkah batin itu, Dok. Yang saya tahu ya. Kalau dari segi misalnya kayak berantem gitu. Saya nggak pernah melawan, Dok. Bukti rekaman juga ada, tapi kan tidak etis untuk saya share gitu. Suami saya kayak, saya tahu titik di luar batas beliau itu saya tahu gitu. Makanya saya nggak pernah mau melawan, takut dipukul. Menghindarin itu. Saya mengerti nanti dia bakal menyesal juga pada akhirnya gitu. Makanya saya ya udah kasih kesempatan lagi gitu. Karena saya masih cinta kan. Kalau sekarang kamu masih cinta? Kayaknya logika saya lebih jalan kalau sekarang, Dok. Setelah saya seperti ini, sejauh ini gitu. Tapi cinta itu masih ada? Saya nggak berani ya, Dok, untuk membilang, oh saya udah nggak cinta. Itu kan perasaan ya, Dok. Dan itu bisa berubah-ubah. Tapi yang saya pastikan pada saat ini saya sudah tidak mau lagi untuk hidup bersama. Saya ingin kehidupan yang lebih baik di masa depan buat diri saya gitu. Saya tidak mau menyakitin orang tua saya lagi dengan keputusan saya. Orang tua saya cuma satu kalimatnya, Dok. Bapak kira anak Bapak bahagia selama ini. Udah. Itu yang kayak berapa hari sebelum saya kejadian itu saya baru berani ngomong sama orang tua saya. Ternyata saya begini loh rumah tangga saya. Kan saya gak pernah sharing ke siapapun.
sampai 2018 saya buta, itu saya nggak sharing ke orang. Saya udah butanya dari 2018, Dok. Oh, kamu udah nggak bisa ngelihatnya. Enuklasinya di 2024 November. Bukan, Desember. Tapi tidak bisa melihatnya dari 2018. Saya tidak pernah share. Saya tanggung semua bebannya sendiri. Yang tahu? Suami saya tahu. Cuma kan saya waktu saat itu nggak mau jadi beban, Dok. Karena ada waktu di 2000, sebenarnya awalnya itu ablasi, Dok. Ablasi retina. Itu kan harus dioperasi. Suami saya masih bekerja di perusahaan waktu itu, perusahaan swasta. Nanti kalau saya operasi, siapa yang nungguin? Saya nggak bisa, dia bilang. Saya kerja. Sejak saat itu saya urungkan niat saya buat operasi, Dok. Ya udahlah, nggak usah. Namanya kita istri ya, Dok, pengen didampingin. Saya berobat, Dok, ke Malaysia, seperti pernyataan beliau. Dokternya itu bersedia mengoperasi saya, padahal itu mau tahun baru ya, Dok. Mau Natal, libur Natal. Tapi karena kondisi saya udah berdarah-darah mata saya, udah tidak bisa tertolong, beliau mau kasih kesempatan. Nah, pada saat itu operasinya sekitar 89 juta. Itu hanya tindakan, belum obat dan biaya kamar selama 1 mingguan. Nah, itu kita spare uang kalau bisa 150. Dan bayar di muka, Dok. Suami saya tidak keberatan untuk nominal segitu. Dia hanya mampu 40, dia bilang gitu. Yang namanya saya seorang istri, beliau sebelum ini membayarkan hutang-hutang keluarganya sampai ratusan juta bisa, Dok. Dia bisa ke Eropa di saat membayarkan hutang keluarganya ratusan juta. Itu saya yang dikejar-kejar debt collector. Kenapa untuk saya yang hanya nominal segitu, buat beliau kan itu kecil ya, Dok. Buat saya itu sangat besar. Kok tidak mampu gitu, Dok. Beliau bilang sesuai dengan saran dokter yang di Pekanbaru, coba ke Cicendo. Dengan berat hati saya terbang dari Malaysia, suami saya pulang ke Pekanbaru. Saya pulang berdua adik saya saja. Nanti kalau misalnya tidak cocok dokternya di sana baru kita usahain, dia bilang gitu. Akhirnya saya berharap dia maulah gadaikan Hummer-nya tadi gitu. Sama seperti dia gadaikan Hummer buat keluarganya gitu. Mobil Hummer. Itu kan lumayan. Jadi pada saat saya sampai di Bandung dan alhamdulillahnya dipermudah sama Allah, dokternya klik gitu. Kemudian treatmentnya juga sama-sama yang di Malaysia dengan biaya yang jauh lebih murah, hanya nggak sampai 30 jutaan. Akhirnya saya operasi enukleasi di Bandung, di Cicendo. Oke. Dan kemudian dokternya bingung, hasil PA-nya keluar, ini kan ada indikasi kanker, saya dirujuklah ke RSHS. Nah di RSHS itu ada ini disarankan untuk CT scan. Saya minta PET scan saja. Karena di Malaysia disuruh PET scan, biar kita nggak tahu kankernya di mana saja ya gitu. Kalau berdasarkan hasil PA kan kurang jelas waktu itu, sampai 2 kali hasil PA. Makanya memutuskan untuk PET scan. Nah, ketika biayanya keluar dengan nominal yang besar lagi, nah disitulah mulai kayak nanti dulu ya. Nanti aku susulin ke Bandung, semoga ada rezekinya, dia bilang. Saya masih terima sampailah bulan puasa waktu itu. Oke. Saya sempat dibawa ke Malaysia lagi untuk sekedar menghibur saya pada saat Imlek. Agak seminggu waktu itu. Untuk menghibur saya kalau saya belum operasi gitu, Dok. Oke, tapi masih lah ya, walaupun agak susah tapi masih dibiayain masih berusaha gitu, ada niatan. Oke. Terakhir, Novi, kalau misalnya saya sebutnya suami atau mantan nih ya. Jadi suami dong, Dok. Karena kan pada saat ini masih status sah secara negara suami saya. Tapi kamu masih menganggap dia sebagai suami kamu? Kalau sampai saat ini iya. Oke. Kalau suami kamu nonton dan dia dengar, apa yang pengen kamu sampaikan dengan dia? Sudahin. Kalau memang perempuan itu yang terbaik buat kamu, jangan jadiin dia kayak saya, menderitanya gitu. Bertanggung jawab, taubat, minta maaf sama Allah, jangan sama saya. Saya tahu dia orang baik, Dok. Mungkin untuk mengontrol hawa nafsu dia kurang ya. Dan juga lingkungan kadang, mohon maaf, punya uang, ntar warisannya kemana kalau nggak ada anak.
Itu yang kayak mungkin nge-trigger suami saya untuk, oh ya udah nggak apa-apa berarti ya, kayak gitu. Menormalisasi perselingkuhan yang berulang kali dengan alasan saya tidak punya anak.